Mengapa NPD hobi berselingkuh? Warna asli NPD akan segera terlihat saat dia yakin sudah menguasai korbannya. Salah satu ciri khas perilaku NPD adalah kebutuhan mereka yang selalu haus akan kekaguman dan validasi. Dua hal ini adalah salah satu penyebab yang mendorong sikap dan tindakan NPD termasuk perselingkuhan. Meskipun si NPD memiliki hubungan yang fine-fine aja, bahkan tampak sempurna. Misalnya, istrinya cantik, baik, finansialnya bagus, anak-anaknya sehat. Memang tidak ada orang yang sempurna. Meskipun pasangannya memenuhi semua kebutuhan si NPD, tetap aja si NPD selingkuh. NPD sering menipu korbannya. Alasannya, sebenarnya jauh di lubuk hati si NPD ada rasa tidak aman yang mendalam. Harga diri NPD rapuh dan empatinya rendah terhadap orang lain. Semua ini menyebabkan perilaku NPD kemudian berkembang pada kebutuhan atas validasi eksternal. NPD juga sering mencari sumber pasokan baru atau suplai yang baru untuk mendukung ego mereka yang rapuh. Para NPD mudah bosan, bahkan dalam hubungan yang mendekati perfect. NPD menyukai konflik. Kehidupan yang damai dan adem ayem bagi NPD membuat hidup mereka terasa stagnan. NPD tidak selingkuh karena kekurangan pasangannya. Tapi ya karena itu tadi, NPD menyukai konflik. Kalau nggak bikin huru-hara, nggak afdol. Why? Guys, sebagaimana kita tahu, NPD empatinya rendah. Sebenarnya ya guys, orang yang empatinya bagus lebih mudah bahagia. Kita pernah dengar kan, bahagia itu simple. Misalnya, kalau kita membantu orang lain, kita ikut merasa senang kan? Tapi NPD sulit merasakan itu guys. Inilah yang membuat NPD sering gelisah. Makanya si NPD mencari kesenangan, dopamin instan, tapi dengan cara bikin huru-hara yang bisa memuaskan egonya, seperti perselingkuhan. Kemudian, NPD juga sangat kompetitif, selalu ingin jadi yang the best of the best. Ditambah egonya yang tinggi, semua ini membuat NPD seringkali menjadi iri hati kepada orang lain yang ia anggap sebagai saingan. Jadi saat si NPD jealous pada seseorang yang memiliki pasangan yang wow, jiwa kompetitifnya muncul. NPD juga mudah bosan dan sulit merasa puas. Ketika si NPD merasa sudah menguasai pasangannya, ini saatnya untuk berpetualang, mencari suplai baru atau selingkuhan baru. NPD kemudian akan mengabaikan pasangannya, memperlakukan mereka sebagai sesuatu yang bisa dibuang. NPD sering merasionalisasi tindakan mereka dengan memutarbalikkan fakta, membuat alasan atau menyalahkan pasangannya atas perselingkuhan yang ia lakukan. NPD adalah manipulator yang terampil, yang dapat mengalihkan tanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, NPD sering menggambarkan diri mereka sebagai korban dalam situasi ini. Perilaku ini menyakitkan, sekaligus mengacaukan pikiran pasangannya yang dikhianati. Anehnya, NPD sering mempertahankan hubungan dengan pasangan yang ia khianati tersebut, tapi memandang pasangannya itu sebagai harta benda, bukan individu. NPD masih merasa berhak atas kepemilikan pasangannya yang ia khianati, sehingga mendorong NPD untuk mengejar hubungan lama mereka, sekaligus menjalankan hubungan dengan selingkuhannya. Rasa berhak dan menerobos batasan orang lain ini menunjukkan ketidakpedulian NPD terhadap dampak emosional dari tindakan mereka terhadap orang lain. Ketika seorang NPD tertangkap atau dikonfrontasi atau dicecar, NPD biasanya mengelak dan berusaha mendominasi percakapan. Saat tersudut, NPD mungkin akan meminta maaf, tapi tidak tulus, atau berjanji untuk berubah. Tujuan NPD adalah
untuk mempertahankan akses ke kepercayaan dan pengampunan pasangan mereka, sambil melanjutkan perselingkuhan mereka tanpa banyak kendala. NPD melihat hubungan melalui lensa keuntungan pribadi dan selalu mencari peluang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa mempedulikan akibat buruknya bagi orang lain. Pada akhirnya, motivasi di balik perselingkuhan si NPD tidak ada hubungannya dengan nilai pasangannya atau tentang kualitas hubungan. Perselingkuhan NPD adalah dorongan internal mereka, ketidakpuasan dan ketidakmampuan NPD untuk membentuk koneksi emosional yang tuluslah yang mendorong tindakan NPD. Bagi orang yang menjalin hubungan dengan seorang NPD, memahami dinamika ini sangat penting dalam menavigasi dampak emosional dari perilaku NPD. Kesalahannya tidak terletak pada pasangan yang dikhianati, tetapi pada pengejaran ambisi yang tidak pernah puas untuk dikagumi dan mengontrol orang lain dari si NPD untuk memuaskan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Oke guys, thanks for watching. Kalau kamu suka video ini, silakan di-share ya. Sampai jumpa di next video. Bye!